Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita hambanya sehingga kita tidak dapat menghitung nikmat Allah. Adapun nikmat yang masih dapat kita rasakan sampai sekarang ini ialah nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat iman serta nikmat Islam. Dan di mana kita patut bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, yaitu dengan cara berusaha melaksanakan perintah Allah serta meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada Rasulullah SAW sebagai uswatun hasanah, suri tauladan yang baik buat kita, di mana Rasulullah merupakan manusia yang paling mulia dan yang paling agung, yaitu Rasulullah telah bersusah payah mengubah zaman ini dari zaman kezoliman, dari zaman kejahiliaan menuju zaman yang terang benderang yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan sampai sekarang ini. Sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang nuzulul Al-Quran, yaitu turunnya Al-Quranul Karim. Sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata nuzul itu berarti turun, sedangkan Al-Quran sendiri ialah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dari Quran surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan Quran surah An-Nas yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dan bernilai ibadah ketika kita membaca, berinteraksi serta mengamalkan Al-Quranul Karim. Di mana Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada bulan yang paling mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Sebagaimana hal ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat 185 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkannya Al-Quran, yaitu sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk-petunjuk itu serta menjadi pembeda antara yang hak dengan yang batil. Sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu kita ketahui bahwasanya terdapat dua hal yang paling istimewa dari diturunkannya Al-Quranul Karim, yaitu yang pertama, apabila kita melihat dari keistimewaan Al-Quran, kita tahu bahwa Al-Quran adalah salah satu isyarat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, di mana Al-Quran tidak lain hanya memberikan hal-hal yang paling istimewa kepada kita, yaitu seperti misalnya dari segi waktu, dari segi Rasul, dari segi malaikat dan segi mukjizat. Di mana apabila kita kaji dari segi waktu, kita tahu bahwasanya Al-Quranul Karim diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada bulan yang paling mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Di mana dalam satu tahun, yaitu 12 bulan, di antara 12 bulan ini Allah pilih untuk menurunkan Al-Quranul Karim di bulan suci Ramadan. Karena saking mulianya bulan ini, di mana kita tahu bahwa bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, penuh lipat ganda pahala di dalamnya, yaitu ketika kita misalnya didatangkan oleh bulan suci Ramadan, kita melaksanakan puasa dengan hati yang tenang, jiwa yang tenang, yaitu dengan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana di bulan suci Ramadan kita juga bisa mempererat hubungan kita melalui ukhuwah Islamiyah. Selanjutnya, jika kita kaji dari segi Nabi ataupun segi Rasul, kita tahu juga bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quranul Karim, yaitu kepada Rasul yang paling mulia, manusia yang paling agung, yaitu Nabi Muhammad SAW. Di mana saking agungnya dan saking mulianya Rasulullah SAW sampai-sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mengadakan perjanjian kepada para malaikat dan juga para nabi, yaitu ketika Nabi Muhammad SAW turun pada masa ataupun lahir pada masa mereka, maka mereka harus meyakini tanda-tanda kenabian Rasulullah SAW. Selain itu, mereka juga harus membaiat Rasulullah, mengikuti ajaran Rasulullah serta menolong dakwah Rasulullah SAW.
di mana Allah bertanya kepada mereka apakah mereka berkomitmen terhadap kesaksian bahwa Rasulullah SAW merupakan nabi yang paling mulia, yaitu menjadi panutan serta harus menolong dakwahnya. Dan para malaikat dan juga para nabi mengatakan dan menjawab pertanyaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu ya Allah, kami sanggup dan kami patuh atas perintahmu. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, saya menjadi saksi atas komitmen kalian. Masya Allah, karena saking mulianya dan saking agungnya Rasulullah SAW. Selanjutnya jika kita kaji dari segi malaikat, di mana kita tahu bahwa Al-Qur'anul Karim diturunkan melalui malaikat Jibril, di mana ketika Allah menugaskan malaikat Jibril untuk menurunkan Al-Qur'an dari Muhammad melalui malaikat Jibril, maka malaikat Jibril naik pangkat, di mana dia memiliki julukan yaitu pemimpin para malaikat, di mana ini merupakan hal yang paling istimewa bagi malaikat Jibril karena dia memiliki pangkat yaitu pemimpin para malaikat. Masya Allah. Kita tahu juga bahwa saking mulianya dan saking pentingnya Al-Quran, kita tahu bahwa di dalam kehidupan kita tidak pernah bosan dengan Al-Quran, yaitu buktinya ialah ketika kita melaksanakan sholat 5 waktu, maka kita akan membaca isi Al-Quranul Karim, yaitu melalui Quran surah Al-Fatihah dan surah-surah pendek lainnya. Akan tetapi kita tahu bahwa karena Al-Quranul Karim merupakan ibadah, maka dalam hal ini syaitan mengambil andil, yang dimana dia berusaha untuk menggoda manusia agar lalai dalam membaca Al-Quran. Dan dia akhirnya ketika kita misalnya membaca koran, membaca majalah, maka kita akan sanggup membacanya selama 3 jam sekalipun. Akan tetapi sahabat muslim yang dirahmati Allah, ketika kita membaca Al-Quranul Karim, Masya Allah, bahkan bukan hanya 1 jam, bahkan 5 menit kita sudah merasakan ngantuk yang sangat dahsyat. A'udzubillah min zalik. Yaitu selanjutnya misalnya jika kita kaji dengan segi mukjizat, kita tahu bahwa tongkat Nabi Musa alaihi salam ketika dipegang oleh Nabi Harun alaihi salam, maka dia tidak akan mendatangkan pahala. Akan tetapi jika kita mengkaji Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran, maka insya Allah kita akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Masya Allah, karena saking pentingnya dan saking mulianya Al-Quranul Karim. Adapun keistimewaan yang kedua dari diturunkannya Al-Quranul Karim sendiri ialah jika kita mengkaji tentang fungsi Al-Quran, di mana kita tahu bahwa fungsi Al-Quranul Karim adalah sebagai petunjuk dan pedoman bagi kita, yaitu manusia tanpa terkecuali, di mana Al-Quran menjadi panutan kita, menjadi pedoman kita. Selain itu, Al-Quran adalah solusi bagi masalah yang kita miliki. Misalnya ketika kita ingin kaya, ketika kita ingin menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang pintar, menjadi orang yang ingin dibanggakan serta dihormati orang lain, maka solusinya adalah di dalam Al-Quranul Karim. Karena itu ketika kita mengamalkan Al-Quran, maka insya Allah kita akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Kehidupan kita akan menjadi tenang dan insya Allah kita akan selamat di dunia dan akhirat. Oleh karena itu sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini saya mengajak kepada diri saya sendiri dan juga kepada kita semua untuk mempelajari, berinteraksi serta mengamalkan Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran itu kepada orang lain yang lebih membutuhkan Al-Quran itu sendiri. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang taat, menjadi hamba Allah yang pengasih, serta menjadi hamba Allah yang selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita. Karena saya hanyalah manusia biasa. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.